bersangkutan berhasil digiring dengan dasar menggunakan surat perintah membawa, ya, surat perintah membawa saksi. Ya, kenapa kemudian yang bersangkutan dibawa oleh tim telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap yang bersangkutan, dan mungkin teman-teman pers sudah mengetahui itu, ya. Kami sudah melayangkan surat panggilan secara patut kami, tetapi kemudian pemanggilan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, sehingga dilakukanlah penjemputan atau pemanggilan atau dengan menggunakan surat perintah membawa. Biasa juga mungkin lebih familiar diistilahkan pemanggilan secara paksa gitu. Nah, setelah digiring ke kantor untuk kemudian diminta keterangan, ya, di keterangan saksi, dan dari hasil pemberitaan keterangan saksi tersebut oleh tim melakukan ekspos perkara walaupun sifatnya singkat berdasarkan alat bukti, ya, alat bukti yang ada, dan sekaligus ini menjadi catatan penting, sekaligus melaksanakan diktum atau pertimbangan putusan pengadilan tipikor, ya, kemudian disepakati untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian tindak lanjut daripada ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan terhitung hari ini dilakukan penahanan 20 hari ke depan di lapas, ya, Kota Sorong. Nah, mungkin itu gambaran singkat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, bahwa lagi-lagi kami garis bawahi, kami lembaga penegakan hukum, yang kami bekerja atas dasar hukum, tidak ada muatan politik sama sekali. Ya, ada bahasa sponsor kami adalah ketentuan hukum. Itulah yang sponsor kami. Tidak ada kepentingan sama sekali. Silakan buktikan kalau ada yang mensponsori, ya. Nah, dan persoalan pra peradilan itu tidak perlu lagi kita perpanjang, bahwa memang betul dengan menangnya pra peradilan, tetap kami menerbitkan sprindik baru sebagai bentuk penghormatan kami terhadap putusan pra peradilan tersebut. Tetapi tentunya tidak semua apa yang menjadi diktum dari putusan pra peradilan itu kami tidak sependapat, karena ada hal-hal yang dianggap bahwa putusan itu telah menyimpang, ya, telah keluar dari ruang lingkup kewenangan dari hakim pra peradilan itu sendiri. Dan ini banyak, bukan cuma satu pakar ahli hukum yang kami tempati berdiskusi, dan dianggap bahwa itu putusan boleh dikatakan melampaui batas kewenangan, sehingga yang dianggap melampaui itulah kemudian tetap kita pertahankan untuk tetap diadopsi atau tetap dilaksanakan, apalagi terkait dengan putusan pengadilan. Kami menganggap bahwa putusan pengadilan itu bersifat sudah eksekutif, karena sudah menentukan bahwa yang menanggung kerugian negara itu adalah SW. Jadi secara tersurat sudah ditentukan pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban kalau sudah ditentukan demikian, ya, karena persoalan kerugian itu menjadi unsur pasal dalam undang-undang korupsi tersebut, yaitu pasal 2 atau pasal 3. Nah, kalau sudah ditentukan demikian, tentukan tidak ada lagi pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawab khusus untuk penggantian. Kalau kemudian dia ditentukan sebagai pihak merugikan atau bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian negara, secara otomatis dia pula yang layak ditetapkan sebagai tersangka. Itu dari versi yang bersangkutan berbeda, itu wajar-wajar saja. Itulah dinamikanya, ya. Tapi lebih baik kita berdebat secara argumen, ya, tentunya perdebatan itu melalui sistem yang sudah disiapkan. Silahkan yang bersangkutan punya hak lagi kalau mau pra peradilan, kan silakan, ya, dia punya hak untuk itu. Ada lagi Pak tadi